Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik bukan? Ya, mudah-mudahan Bu Lulu doakan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, kalau kemarin pada bab 1 kita belajar mengenai yaitu teks berita. Untuk bab 2 kali ini kita akan belajar mengenai sarana komunikasi. Sebelum kita lanjutkan pada materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dalam belajar mengenai sarana komunikasi, yaitu kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itu untuk nilai pengetahuan. Sedangkan untuk nilai keterampilannya adalah 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kita lanjutkan. Setelah kalian mengetahui apa yang harus kalian pelajari, adapun tujuan dari kompetensi tadi, baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilannya, yang pertama adalah kalian mengerti. Di sini kalian dituntut untuk mengetahui pengertian dari teks iklan, slogan, atau poster. Yang kedua, unsur tujuannya adalah unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Itu tujuan dari kita pembelajaran hari ini. Baik. Kita langsung menginjak pada materi pembelajaran. Kalau kalian perhatikan, di sini saya berikan contoh, ada gambarnya Kak Kresna, yaitu menawarkan sebuah sabun Nuvo, yang dimana kita harus menciptakan hari-hari anti kumon. Yang kedua, di situ ada sebuah artikel, yaitu buku adalah jendela dunia. Ada lagi di situ ada sebuah gambar yang menawarkan sebuah kue lumpur, yaitu kue tradisional. Dan yang ketiga adalah sebuah penawar mengenai sebuah minuman teh, di mana di situ adalah gambar teh pucuk. Kalau kalian lihat, saya yakin kalian tahu gambar-gambar itu adalah mengenai sarana komunikasi. Saya yakin, Bu Lulu yakin, kalian tahu apa maksud dari gambar-gambar di atas. Di antaranya, sebenarnya sarana komunikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu iklan, poster, dan slogan. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas satu persatu, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian dari iklan. Iklan itu adalah sesuatu atau sebuah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan atau diinformasikan seperti tadi kalau kalian perhatikan. Kita lanjutkan. Ciri-ciri iklan itu ada 4. Yang pertama adalah informatif. Informatif itu artinya adalah memberikan sebuah informasi kepada semua halayak atau masyarakat. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton atau pembaca untuk membeli
menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Jadi ada 3 syarat-syarat iklan: informatif, bahasanya mudah dimengerti atau dipahami, dan yang ketiga adalah menarik. Kita lanjutkan. Syarat-syarat iklan itu bagaimana? Di situ ada 5. Yang pertama, kata dan bahasanya tertata dan tidak memiliki tafsir ganda. Artinya tidak membingungkan mengenai barang yang akan dijual atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, seperti yang dikatakan pada ciri-ciri iklan, bahasa yang dipakai yaitu menarik dan mudah diingat-ingat oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Yang keempat, tidak boleh berbohong, harus apa adanya. Jadi kalau memang itu sebuah minuman yang higienis, jelas di situ akan menggunakan kata-kata yang menunjang bahwa minuman itu tidak membahayakan. Yang terakhir, yaitu iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopan santun, target pasar, dan lain-lain. Itu untuk syarat-syarat iklan. Kita lanjutkan materinya hari ini. Ya, manfaat dari iklan. Ada 2. Yang pertama, produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat. Jelas itu kalau kita mempromosikan kepada masyarakat, baik itu lewat media cetak maupun media elektronik, maka barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik karena produk yang dipromosikan. Saya kira itu jelas ya, masih ada kaitannya dengan yang pernyataan yang nomor 1. Kalau sudah terkenal, jelas keuntungannya akan lebih besar. Kita lanjutkan unsur-unsur iklan. Yang pertama, ada gambar. Kalau kalian perhatikan tadi di awal, sebelum saya membahas mengenai materi lebih dalam, ada ilustrasi, ada sketsa, ada foto atau warna yang mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Itu unsur-unsur dari iklan. Sampai di sini masih kurang jelas? Baik. Kalau kurang jelas, kalian nanti bisa mengulang lagi video ini atau melihat buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu mulai dari bab 2, yaitu sarana komunikasi. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai unsur, kita akan berbicara mengenai macam-macam iklan. Macam-macam iklan itu banyak sekali. Yang pertama, kita tinjau dari isinya, dibagi menjadi 3. Yaitu, yang pertama, iklan pemberitahuan. Contohnya, iklan seminar, iklan berita duka cita, iklan lelang, iklan reuni akbar, dan yang kelima, contoh yang kelima adalah iklan lowongan pekerjaan. Yang kedua, iklan ditinjau dari isinya, yaitu iklan layanan masyarakat. Contohnya, yang pertama, iklan bahaya merokok, iklan hemat air. Ketiga, iklan bahaya narkoba, iklan larangan buang sampah. Itu adalah layanan masyarakat, artinya memberitahukan kepada masyarakat mengenai apa-apa saja yang bisa kita hindari. Dan yang ketiga,
macamnya iklan ditinjau dari isinya, yaitu iklan penawaran. Di sini saya berikan contoh ada 2, yaitu iklan makanan dan minuman dan iklan baris. Silakan kalian cari nanti untuk contoh-contoh dalam bentuk gambar. Saya lanjutkan. Macam-macam iklan ditinjau dari segi tujuan atau fungsi. Itu meliputi 2 macam. Yang pertama, fungsi informasional, di mana iklan itu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, fungsi transformasional, di mana iklan tersebut berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sebuah kesuksesan. Jadi itu kalau kita lihat macamnya iklan berdasarkan tujuan atau fungsi. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai poster. Pengertian dari poster. Poster itu apa sih? Poster itu adalah gambar besar, atau ada yang mengatakan plakat yang dipasang di tempat umum. Bisa berupa pengumuman atau sebuah iklan. Poster biasanya ukurannya cukup besar dengan warna mencolok. Biasanya ada di pertigaan atau tikungan-tikungan jalan besar. Itu yang dikatakan poster. Apakah sama dengan iklan? Ya, hanya beda tempat dan bentuknya, bentuk secara fisik. Itu. Unsur-unsur poster sebenarnya sudah jelas dari keterangan saya tadi. Tulisan dibuat dengan ukuran yang besar dan mudah dilihat. Tulisan atau kalimat poster disesuaikan dengan gambar. Kita lanjutkan, yaitu kalau tadi iklan juga ada macamnya, demikian juga dengan poster. Macam-macam poster berdasarkan isinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada poster niaga, yang kedua poster pendidikan. Maaf, sebelumnya poster niaga itu adalah poster yang berkaitan dengan dunia perdagangan. Banyak sekali, contohnya bisa kalian cari sendiri. Sedangkan poster pendidikan, di situ kalian bisa melihat di lingkungan sekolah kita. Di situ banyak mengenai pendidikan. Misalnya mengikuti lomba, olimpiade, dan seterusnya. Yang ketiga adalah poster kegiatan yang ada kaitannya dengan kegiatan. Kalau di lingkungan sekolah, ya lingkungan sekolah misalnya ada lomba dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan masyarakat, misalnya untuk kegiatan jalan santai, misalnya dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI. Itu salah satu kalau kita di lingkungan masyarakat, kita sesuaikan dengan temanya. Sedangkan yang terakhir, yaitu poster layanan masyarakat. Sama, kita melayani beritahukan kepada masyarakat mengenai kesehatan, misalnya mengenai COVID-19, yaitu protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Itu macam-macam sebuah poster ditinjau dari isinya. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri dari poster. Yang pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Karena itu diletakkan di jalan-jalan yang ditempel. Yang kedua, atau dipajang di sepanjang jalan. Yang kedua,
Poster biasanya ditempelkan di dinding, di tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Yang ketiga, poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Selanjutnya, poster menonjolkan gambar. Poster dapat dibaca sambil lalu. Mengapa saya katakan bisa dibaca sambil lalu? Karena tulisannya besar. Di pinggir di mana mata bisa melihat secara singkat dengan gambar yang mencolok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Itu mengenai poster. Baik, kita lanjutkan sarana komunikasi yang ketiga, yaitu slogan. Apa sih slogan itu? Slogan itu adalah sebuah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Ada yang mengatakan slogan disebut juga dengan moto atau semboyan. Contohnya misalnya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Capailah cita-citamu setinggi langit. Kalau kalian lihat kata-kata yang saya ambilkan contoh tadi, itu adalah sebuah moto atau semboyan yang harus kita capai dan kita lakukan. Kita lanjutkan. Ciri-ciri slogan. Kalimatnya menarik. Yang kedua, pendek. Yang ketiga, mudah dipahami. Yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Dan yang kelima, bersifat persuasif. Persuasif itu artinya mengajak untuk melakukan sesuatu, singkat dan jelas. Itu ciri-ciri dari slogan. Kita lanjutkan. Kalau tadi iklan ada unsurnya, poster juga ada unsur-unsurnya, demikian juga dengan slogan. Unsur-unsur dari slogan diantaranya pernyataan berupa frasa, klausa, atau kalimat yang efektif dan komunikatif. Komunikatif itu maksudnya mudah dipahami. Komunikasi, bisa digunakan untuk komunikasi. Itu unsur-unsur slogan. Jenis atau macamnya slogan hampir sama dengan iklan, poster. Contohnya di sini adalah slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Silakan kalian cari nanti contohnya masing-masing untuk lebih jelasnya. Kita lanjutkan. Ya, baik iklan, poster, maupun slogan, kalau kalian perhatikan, ketiga-tiganya memiliki unsur yang membangun. Adapun yang perlu kalian pahami untuk unsur-unsur yang membangun tadi dilengkapi dengan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi satu sumber, yaitu pemasangan iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan dan menolak pemakaian narkoba. Itu contohnya. Di antaranya itu. Yang kedua, pesan. Kalian baca sendiri. Yang ketiga adalah media. Yang keempat, penerima. Yang kelima, efek.
Dan yang keenam adalah umpan balik. Itu unsur-unsur pembentuk sebuah sarana komunikasi. Baik itu iklan, poster, maupun slogan. Ada 6, yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Kita lanjutkan materi hari ini. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk iklan, poster, dan slogan persamaannya adalah sama-sama memberitahukan sesuatu kepada halayak atau kepada masyarakat. Selain itu, membujuk agar mereka atau masyarakat tadi mau melakukan sesuatu. Itu untuk persamaan. Sedangkan untuk perbedaannya bisa kalian lihat pada tabel yang saya paparkan ini. Di situ unsur-unsurnya untuk iklan ada gambar, kata-kata, gerak, maupun suara. Sedangkan untuk slogan, unsur-unsurnya perbedaannya hanya iklan dan suara. Sedangkan poster hanya gambar dan kata-kata. Jadi itu untuk perbedaan poster, iklan, maupun slogan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini mengenai iklan, poster, dan slogan. Untuk lebih jelasnya, kalian sudah saya katakan di awal bisa melihat buku paket bahasa Indonesia kelas 8, yaitu bab 2, sarana komunikasi. Untuk lebih memahami materi tadi, yang kalian pelajari tadi, macam-macamnya, mulai pengertian sampai unsur pembentuk dari iklan, poster, dan slogan. Di sini saya berikan sebuah tugas, yaitu lembar kerja 1. Nih, kalian isi, kalian buat di kertas folio, disalin tabel di bawah yang saya paparkan ini, lembar kerja 1, yaitu nama sekolah SMP Negeri 1 Mending, nama kalian, kelas, semester, tahun ajaran sudah, petunjuk mengerjakan lembar kerja siswa. 1, isi tabel di bawah ini. Yang kedua, carilah teks iklan atau poster. Bisa berupa sebuah teks atau kalimat atau guntingan iklan atau gambar yang sudah kalian pelajari pada materi di atas. Kemudian ceritakan isi dari iklan atau poster tersebut. Saya berikan contoh. Basmi nyamuk dengan baygon. Nyamuk hilang, tidur tenang. Artinya, sebelum tidur, maaf di situ tidur, salah ketik. Sebaiknya ruangan kita semprot dengan baygon sehingga nyamuk akan hilang atau musnah dan tidur pun bisa tenang dan nyenyak. Jadi, untuk kolom bentuk teks iklan atau poster, kalian bisa menyalin atau menggunting, meletakkan gambar pada kolom bentuk teks iklan dan poster. Sedangkan kolom berikutnya itu adalah isi iklan. Apa isi dari iklan tersebut? Maksudnya maknanya apa? Itu bisa mulai dari iklan penawaran, iklan niaga, iklan lingkungan hidup, atau poster lingkungan hidup, atau kesehatan, dan lain sebagainya yang sudah kalian pelajari tadi. Itu untuk lembar LK1. Sedangkan untuk lembar LK yang kedua, maaf di situ kurang, lembar kerja yang kedua, LK kedua ada di sampingnya. Sama seperti tadi,
Tetapi untuk LK yang kedua yaitu mengenai slogan. Kenapa? Yang lembar LK1 itu poster dengan iklan saya jadikan satu, karena sama-sama menawarkan barang dan jasa. Sedangkan untuk LK yang kedua yaitu mengenai slogan. Mengapa saya sendirikan? Karena slogan di situ berupa sebuah moto atau semboyan. Contoh, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maknanya atau artinya dengan berolahraga setiap hari, maka tubuh kita akan sehat lahir dan batin. Itu contoh. Silakan kalian mencari sebanyak 10. Ada yang kurang paham anak-anakku? Kalau kurang paham, silakan japri Bu Lulu. Saya kira kalian sudah punya nomor saya semua. Tuh. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan sesuai dengan jadwal untuk minggu depan. Baik. Kita lanjutkan. Ini pesan saya. Jangan lupa untuk membuat ringkasan materi yang kalian letakkan di buku bahasa Indonesia. Nggak usah dikumpulkan, yang dikumpulkan cukup tugasnya saja. Jelas ya anak-anakku? Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, berguna bagi kalian terutama pada waktu kalian mengerjakan soal-soal UH dan ulangan-ulangan yang lainnya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.